Halo, selamat pagi. Bu Guru berharap kita semua dalam keadaan sehat dan yang terpenting tetap semangat untuk melakukan pembelajaran meskipun masih secara daring. Dan kita berdoa bersama semoga virus corona cepat berlalu. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Guru akan menyampaikan pembelajaran PKN dengan kompetensi dasar yang masih sama di minggu yang lalu. Hanya pokok materi yang akan Ibu sampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah pendidikan anti korupsi untuk menerapkan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Untuk lebih jelasnya, mari ikuti pembelajaran bersama-sama. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Sedangkan materi pokoknya pendidikan anti korupsi untuk menerapkan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Setelah melakukan pembelajaran bersama-sama dengan Bu Guru berharap kalian dapat 1. Mengidentifikasi dan menjelaskan karakter nilai-nilai anti korupsi sebagai karakter utama pelajar generasi anti korupsi. Yang kedua, dapat mengidentifikasi dan menjelaskan tindakan yang harus dilakukan dan tindakan yang harus ditinggalkan untuk menjadi pelajar yang sesuai dengan nilai-nilai anti korupsi. Yang berikutnya yaitu yang ketiga, menunjukkan minat untuk mengenali karakter yang sesuai dengan nilai-nilai anti korupsi. Dan yang keempat, melakukan kontrol diri untuk tidak berbohong, tidak menipu, tidak curang, tidak mencuri, dan tentunya tidak melakukan tindakan korupsi. Dan yang terakhir, dan semoga kalian bisa melakukannya, yaitu mempraktekkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita akan mengenali apa sih yang dimaksud dengan korupsi. Mungkin selama ini kata-kata korupsi tidak asing ya bagi kita semua. Beberapa pengertian korupsi. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum 2002, korupsi diartikan sebagai tindak penyelewengan atau penyalahgunaan uang atau barang negara atau milik perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Ya, dengan kata lain, mengambil barang atau sesuatu yang bukan menjadi milik kita. Nah, sementara itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi diartikan sebagai perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, ya, yang dapat merugikan keuangan negara. Nah, itu dua pengertian tentang korupsi. Namun secara umum, korupsi biasanya diartikan sebagai penggunaan kekuasaan pejabat publik untuk mengambil keuntungan material bagi pribadi orang tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, itu pengertian dari korupsi. Berikutnya, pengertian pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi sekarang sedang dicanangkan oleh pemerintah, terlebih di sekolah menengah pertama. Nah, apa itu pendidikan anti korupsi? Pendidikan anti korupsi secara umum diartikan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berpikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik. Nilai-nilai baru seperti apa yang ingin diperkenalkan kepada siswa atau peserta didik? Ada 9 nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama, jujur. Yang kedua, disiplin. Ketiga, tanggung jawab. Keempat, sederhana. Kelima, kerja keras.
keenam, kemandirian, ketujuh, adil, kedelapan, peduli, dan yang terakhir kesembilan, berani. Nah, mari kita kupas satu persatu untuk 9 nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi yang pertama adalah jujur. Jujur dapat diartikan sebagai mengakui apa adanya dan ada keseimbangan dalam berpikir, dalam ucapan, dan dalam tindakan. Jujur berarti tulus, tidak culas, lurus hati. Dan jujur mempunyai makna dasar yang kuat. Nah, sebagai seorang pelajar, salah satu sikap kejujuran sebagai contoh mengerjakan soal atau tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru sendiri tanpa mencontek teman. Nilai anti korupsi yang kedua adalah disiplin. Disiplin itu diartikan sebagai rasa taat dan patuh terhadap nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Contohnya, melakukan segala sesuatu tepat waktu. Contoh misalkan, terlebih saat ini sistem belajar kita daring. Salah satu contoh kedisiplinan adalah mengikuti pembelajaran daring tepat waktu, mengumpulkan tugas-tugas yang harus dikumpulkan kepada Bapak Ibu guru sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, nilai yang ketiga yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab bisa diartikan sebagai melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh hingga tuntas atau selesai. Dan jika terjadi apa-apa, kamu boleh dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan. Mengapa? Karena kamu tidak melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Contohnya, tanggung jawab dimulai dari diri sendiri. Misalkan, membereskan tempat tidur atau kamarmu sendiri. Nilai yang berikutnya sederhana. Nah, kata sederhana ini tidak asing buat kita ya. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita dengar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sederhana itu bisa diartikan adalah bersahaja atau tidak berlebih-lebihan. Sebagai contoh seperti yang kalian lihat pada gambar, di sisi kiri kita melihat sebuah keluarga dengan segala kesederhanaannya. Mereka tidak berlebih-lebihan, membelanjakan apa yang mereka punya, mencukupi kehidupan sehari-hari tanpa berfoya-foya. Mulai dari berpakaian, mulai dari barang-barang yang mereka konsumsi, semuanya tidak berlebih-lebihan. Sementara di sisi sebelah yang satunya itu menggambarkan hidup yang bertentangan dengan kesederhanaan, membelanjakan atau memiliki pola hidup konsumtif atau boros. Nilai yang berikutnya yaitu kerja keras. Apa sih kerja keras? Kerja keras bisa diartikan sebagai bekerja dengan sungguh-sungguh, sekuat daya dan tenaga, penuh dengan semangat, pantang menyerah untuk mencapai hasil terbaik. Nah, Bu Guru yakin segala sesuatu yang dikerjakan dengan penuh semangat, hasilnya pasti akan baik. Yang berikutnya nilai kemandirian. Kemandirian bisa diartikan sebagai sikap atau perilaku yang memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, benar, dan bermanfaat. Berusaha melakukan segala sesuatu dengan jujur dan benar atas dorongan diri sendiri dan kemampuan mengatur diri sendiri sesuai dengan hak dan kewajibannya, sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Dalam arti begini, di situ dikatakan bertindak bebas dengan batasan-batasan, bebas dalam hal tetap memandang kaidah-kaidah benar dan bermanfaat. Contohnya misalkan dimulai dari mengurus diri sendiri, menyiapkan alat-alat tulis untuk belajar sendiri, membereskan baju sendiri dalam batasan-batasan tertentu,
sesuai dengan usia dan kemampuanmu. Yang berikutnya, nilai adil atau keadilan. Diartikan sebagai suatu sikap yang tidak memihak atau sama rata dan tidak pilih kasih. Nah, tentunya dalam keluarga kamu mempunyai adik ataupun kakak. Kalian juga menerima kasih sayang dari ayah dan ibu kalian secara adil. Tapi ingat, adil tidak bisa diartikan sebagai membagi sama rata dalam arti yang sebenarnya. Tapi adil bisa diartikan sebagai membagi sama rata sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, kalian berusia 13 tahun, lalu adik kalian masih berusia 1 tahun. Tentunya kebutuhan antara adik kalian dan kalian sendiri berbeda. Maka orang tuamu akan bersikap adil sesuai dengan masing-masing kebutuhan anak-anaknya. Nilai yang berikutnya yaitu peduli. Peduli atau kepedulian bisa diartikan sebagai sebuah sikap keberpihakan untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Ini berkaitan dengan sifat manusia sebagai makhluk sosial. Ya, tentunya kita tidak bisa hidup sendiri, tapi kita juga membutuhkan orang lain. Nah, sebagai contoh, peduli terhadap kebersihan lingkungan, peduli terhadap seseorang yang memang membutuhkan pertolongan kita, dan peduli itu bisa dimulai dari peduli terhadap diri kita sendiri, mulai dari menjaga kebersihan diri kita sendiri, lalu makan tepat waktu, itu berhubungan dengan kedisiplinan juga. Dan yang berikutnya adalah berani. Berani mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya dan kesulitan. Itu arti dari atau pengertian dari berani. Berani itu tidak hanya diwujudkan dalam sikap, tetapi juga diwujudkan dalam ucapan. Ya, tentunya dalam batasan-batasan tertentu kita berani dalam hal-hal yang baik-baik saja. Nah, demikian 9 nilai-nilai anti korupsi. Semoga kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.